Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktaveza. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan melaporkan ya hasil dari proyek tugas akhir kami dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yang dimana laporan proyek kami ini mengambil rancangan aplikasi yang bernama sistem Charan Money. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Roni Oktaveza. Lalu ada yang kedua yaitu Jelly Auna Misrun. Dan yang terakhir ada Agung Surya Maulana. Kami merupakan bagian dari kelompok satu. Baiklah, kita akan masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang kami mengambil rancangan aplikasi ini adalah karena penggunaan teknologi pada komputer di zaman sekarang sudah tidak hanya digunakan dalam sistem pemerintahan dan militer. Banyak manusia menjadikan komputer sebagai bagian dari hidup mereka. Banyak developer yang mengembangkan komputer untuk tidak pendidikan, sistem keamanan, transportasi. Bahkan, untuk sistem jual beli tidak luput terjamah oleh komputer. Dalam dunia pendidikan sendiri, banyak pengajar merasa terbantu dengan bantuan teknologi komputer. Ditambah dengan masa-masa seperti sekarang yang kebanyakan masih seperti sekolah dan kuliah online, para pengajar pasti merasa sangat terbantu. Terus juga tidak hanya para pengajar yang merasa terbantu, para orang tua pun juga merasa terbantu ya dalam menghubungi anaknya, mendidik anaknya dan sebagainya. Teknologi komputer tidak hanya membantu di dunia pendidikan, tapi juga sudah tumbuh jadi lifestyle bagi orang Indonesia, terutama ya. Lalu maksud dan tujuan kami laporan ini ialah mengetahui proses dalam penggunaan tools pendukung dalam membuat rancangan aplikasi ini. Lalu sebagai sarana pembelajaran bagi kami, terkhususnya mahasiswa teknik informatika, dalam mengaplikasikan ilmu yang tidak diperoleh pada pembelajaran formal pada umumnya. Lalu sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lainnya dalam mengembangkan dan membangun program aplikasi. Dan yang terakhir, pemenuhan tugas proyek akhir pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer sebagai pengganti UAS. Lalu tujuannya ialah memperoleh pengetahuan tentang penggunaan tools, lalu sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lainnya dalam mengembangkan dan membangun program aplikasi. Lalu terpenuhinya tugas proyek akhir pada mata kuliah interaksi komputer yang ditujukan kepada mahasiswa teknik informatika. Tasik Riau. Nah, kita akan masuk ke bagian pembahasan, yaitu Charan Money. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Charan Money. Charan Money merupakan suatu rancangan aplikasi yang dimana berperan dalam fungsi ekonomi, yang dimana dia akan yang dimana aplikasi ini akan merekomendasikan yang berkaitan dengan ekonomi seperti pengeluaran. Mungkin dalam ekonominya yang dalam garis kecil ya, yang garis kecil aja, seperti pengeluaran, pemasukan, terus juga dan yang lainnya lah ya. Rekomendasi seperti itu. Nah, di sini aplikasi ini akan merekomendasikan bagaimana cara hidup dengan uang terbatas misalnya. Dia akan merekomendasikan ini dan itu. Misalkan saya sebagai user mempunyai uang sekitaran 300.000 dan harus hidup selama 1 minggu, dan itu bukan uangnya sedikit ya, sedikit mungkin ya uangnya itu zaman sekarang ya. Dimana nanti aplikasi tersebut akan merekomendasikan bagaimana cara hidup dalam waktu 300.000 dalam 1 minggu. Nah, di situ juga ada menu laporan, yang dimana bagian menu laporan tersebut fungsi untuk dimana uang itu kemana uang itu pergi, kemana uang itu masuk, terus rekomendasi pembayaran apa lagi yang akan kita lakukan gitu. Terus juga ada bagian voice ya, misalnya voice, kita juga bisa berguna untuk bagian searching voice itu. Misalkan saya nanya sebagai user, cariin tempat makan yang murah dong misalnya. Nah, nanti sang aplikasi itu akan merekomendasikan tempat-tempat yang murah ya. Terus juga ada bagian kamera, yang dimana fungsinya itu untuk ya misalkan kita ingin membayar sesuatu kayak belanja di Indomaret misalnya gitu kan, pasti kan nanti dikasih slip gitu, kita malas mungkin menginputkannya segala macam kan, banyak tuh kita beli misalnya mie ini ya. Terus juga nanti kita fotokan itu, terus nanti di bagian laporan, bagian itu akan keluar yang kita fotokan itu, kemana sih uang yang kita belanjakan Indomaret itu habis dalam hari ini gitu. Terus juga ada
bagian rekomendasi yang dimana aplikasi tersebut akan menanyakan apakah ada yang akan dibayar atau adakah acara yang akan terjadi dalam waktu 1 minggu tersebut. Misalnya dalam 1 minggu tersebut ada bayar listrik misalnya atau bayar uang sekolah atau apa gimana. Terus apakah ada acara kita yang dimana memerlukan uang yang banyak atau mengeluarkan uang yang banyak di dalam acara tersebut. Dia akan menanyakan dan merekomendasikan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita langsung masuk ke bagian pembahasannya, yaitu Churn Money, sebuah aplikasi yang menekankan pada informasi tentang membantu dan merekomendasikan keuangan pada pengguna yang bisa diinputkan oleh pengguna dan sistem akan memunculkan rekomendasi dan pilihan untuk pengguna. Bukan hanya merekomendasikan, aplikasi ini juga mampu membantu menghitung pengeluaran dan yang mungkin akan dialami oleh penggunanya di masa depan. Aplikasi ini menggunakan sistem interface yang simple dan juga memakai button yang mudah dipahami oleh pengguna, sehingga tidak terjadi kesulitan ketika menjalankan aplikasi ini. Lalu fungsi aplikasi ini membantu masyarakat khususnya Indonesia yang mengelola keuangan mereka dalam mengelola keuangan mereka untuk ditambah dengan adanya pandemi ini membuat semua orang kehilangan pekerjaan dan bisnisnya hancur dan masa-masa sulit lah. Nah, task analisisnya di sini bisa kita lihat menyediakan fitur-fitur untuk kenyamanan dan kemudahan saat menjalankan aplikasi ini, yaitu ada bagian language, ada masuk, daftar, menu bulan lalu, menu bulan ini, transaksi dan menu laporan. Nah, untuk lengkapnya bisa dibaca, bisa di-pause dulu videonya ya. Terus kita lanjutkan, ada bagian menu konsultasi sampai menu dompet. Nah, seperti itu juga bisa di-pause dulu videonya. Kita masuk ke bagian user analysis. Aplikasi ini bisa digunakan oleh siapapun, baik dari kalangan dewasa maupun remaja. Tapi aplikasi ini ditekankan untuk orang dewasa yang sudah memiliki penghasilan agar bisa memberikan pengetahuan dalam mengatur keuangan mereka, agar tidak kesulitan di akhir bulan mungkin. Dan juga generasi muda seperti saya atau remaja seperti saya, atau orang yang baru bekerja, agar mereka dapat mempelajari atau mengelola keuangan mereka, agar di masa dewasa nanti atau ya mungkin 10 tahun atau kapan mereka tidak akan kesulitan mengelola pengeluaran mereka. Baiklah, mungkin yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri di sini. Kepada teman saya persilahkan ya. Pada anggota saya persilahkan. Bella, di sini saya akan menjelaskan tentang user flow. Di sini pertama kita masuk ke halaman situs aplikasinya. Nah, yang kedua ada jenis bahasa. Nah, di sini terdapat macam-macam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa dan lain-lainnya. Nah, lanjut setelah masuk setelah pilih bahasa, di sini ada baru di Ceremonai. Nah, jika kalian tidak memilih akun, maka kalian klik yang baru di Ceremonai. Nah, selanjutnya kalian daftar akun. Nah, bisa daftar dengan Google, Facebook, atau akun Apple. Nah, jika kalian sudah mempunyai akun, nah masuk dengan email yang sudah kalian buat. Nah, terus jika kalian lupa password, nah kalian bisa mengklik tombol yang ada di aplikasinya lupa password. Lalu masuk ke halaman email untuk mendaftar kembali. Masukkan email yang kalian daftar pertama kali untuk memulihkannya. Nah, maka Anda bisa login kembali. Nah, setelah masuk dengan email atau terhubung dengan akun baru, yaitu akun Google, akun Facebook. Nah, selanjutnya kalian klik tombol lanjut. Karena di Ceremonai membutuhkan izin untuk melakukan penyimpanan ikon dari gambar-gambar. Nah, jika sudah, nah kalian pilih pengaturan alam pengingat. Nah, lalu di sana ada terdapat beberapa ikon, yaitu akun, laporan, konsultasi, dan konsultasi dan transaksi. Nah, jika kalian memilih transaksi, maka di sini ada tambah transaksi, kamera, masukkan jumlah. Nah, di sana setelah tambahkan transaksi ada juga pilih kategori 1 sampai 4 kategori yang akan kalian pilih. Nah, selanjutnya ada tulis catatan hari ini dengan siapa kalian bertemu dan acara apa. Nah, jika ada pengingat maka kalian bisa mengaturnya. Terus laporan. Nah, nanti setelah kalian mengisi transaksinya maka akan keluarkan
sambungan laporan yang telah kalian isi tadi. Nah, konsultasi ini jika kalian ada keluhan apapun itu bisa disampaikan di konsultasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang low fidelity dan high fidelity. Kami sudah membuat desain di mana di dalamnya sudah terdapat flow mark-nya. Nah, dapat dilihat desainnya seperti ini. Bisa kita perkecil dulu untuk melihat desainnya semuanya. Nah, ini adalah desain yang kami buat. Kita perbesar lagi untuk melihat desainnya. Dapat kita lihat di sini desainnya simple, yang mana di sini ada flow mark-nya. Lalu ada beberapa menu yang dimana menu-menu tersebut akan saya jelaskan fungsi-fungsinya pada high fidelity. Kami membuat high fidelity-nya dengan mengimprove desain dari low fidelity. Nah, untuk hasil improve-nya bisa kita lihat. Untuk tampilannya seperti ini, ada tampilan awal, pendahuluan, ada untuk login, ada pilihan bahasa, terus ada menu-menunya dan sebagainya. Langsung saja saya akan membahas tentang high fidelity yang kelompok kami buat. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan di tampilan awal terlebih dahulu. Nah, di tampilan awal ini kami mendesain seperti ini, di mana pada tampilan awal itu terdapat logo yang kami beri nama Current Money. Selanjutnya pada tampilan awal kalian akan melihat ucapan selamat datang. Selanjutnya jika kalian sudah menekan tampilan awal, maka dia akan langsung ke pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pilih bahasa. Jika kalian belum memiliki akun, maka kalian bisa mengeklik baru di Current Money. Nah, jika kalian sudah memiliki akun, maka kalian bisa klik sudah memiliki akun di Current Money. Di sini, jika kita mengeklik menu bahasa ini atau ngeklik Indonesia ini, di sini kita akan langsung berpindah pada tampilan pemilihan bahasa. Nah, selanjutnya jika kita ngeklik menu baru di Current Money ini, maka kita akan langsung pindah pada tampilan daftar. Selanjutnya, jika kita mengklik sudah memiliki akun Current Money, maka kita akan berpindah langsung ke tampilan masuk. Selanjutnya, kita ke masuk. Pada tampilan masuk ini, kita memiliki 4 cara untuk masuk ke Current Money ini. Yang pertama, menggunakan Facebook. Yang kedua, bisa dihubungkan dengan Google. Yang ketiga, bisa masuk dengan Apple. Dan jika kita tidak ingin masuk dengan ketiga ini, kita bisa memasukkan email dan kata sandi. Nah, jika kita mengklik sambungkan ke Facebook, maka dia akan berpindah pada tampilan Facebook. Yang ini langsung masuk ke Facebook. Selanjutnya, jika kita mengklik hubungkan dengan Google, maka dia akan langsung masuk ke tampilan menggunakan Google, di mana di situ terlihat banyak akun-akun Gmail kita yang terhubung dengan Google, maka dia akan terlihat. Selanjutnya, jika kita masuk dengan Apple, nah di sini jika kita masuk dengan Apple, di sini ada peringatan karena dia tidak bisa melacak nomor telepon kita, maka dari itu dia meminta kita hubungkan dengan Google. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman masuk. Di sini ada email, kata sandi, dan ada button masuk, ada daftar, ada lupa kata sandi. Nah, jika kita klik masuk, maka dia akan berpindah ke halaman masuk dengan email. Kita bisa memasukkan email dan memasukkan password. Nah, jika sudah, kita bisa mengeklik masuk tersebut. Nah, jika kita klik masuk, dia akan langsung berpindah pada halaman proses. Di mana di sini pada halaman proses, kita harus menunggu karena aplikasi Current Money membutuhkan izin dari kita agar bisa menyimpan data-data dan mendownload gambar yang ada di Current Money. Selanjutnya kita balik dulu halaman masuk. Nah, jika kita belum memiliki akun, tetapi kalian sudah memilih halaman masuk, kalian tidak perlu khawatir karena di sini ada daftar. Nah,
jika kalian memilih daftar, maka di sini kalian akan langsung berpindah ke halaman daftar. Nah, di halaman daftar itu, di sini kalian tinggal memasukkan email dan password. Selanjutnya, kalian memilih daftar. Nanti dia akan langsung berpindah ke halaman proses. Nah, di sini jika kalian lupa kata sandi, kalian bisa mengklik lupa kata sandi. Jika kalian mengklik lupa kata sandi, maka dia akan berpindah ke halaman lupa kata sandi. Di lupa kata sandi ini kalian tinggal masukkan email kalian lalu mengeklik kirim. Kita lanjut saja ke proses, di mana di proses ini ada logo dari Current Money. Nah, pada proses ini jika kalian klik lanjut, maka dia akan berpindah ke halaman pengatur alarm pengingat. Di sini kalian harus menentukan jamnya. Nah, selanjutnya jika kalian sudah mengklik simpan, maka alarm tersebut akan otomatis setiap hari berbunyi pada jam yang kalian pilih. Selanjutnya selesai. Dia akan memberitahu bahwa kalian sudah mengaktifkan alarm tersebut dan kita bisa mengklik paham. Nah, jika kita sudah mengklik tombol paham ini, maka dia akan berpindah pada tampilan transaksi. Di tampilan transaksi ini, dia terdapat di pojok sebelah kiri ini ada tunai dan berapa jumlah uang yang sudah kita data pada aplikasi Current Money tersebut. Nah, kita bisa memilih bulan lalu, bulan ini, bulan depan. Ini terdapat 5 menu. Yang pertama, transaksi, laporan, tambah transaksi, konsultasi, dan akun. Nah, jika kita mengklik laporan, maka di sini terdapat laporan keuangan kita yang sudah kita masukkan. Karena di sini belum ada memasukkan keuangannya, maka laporannya masih kosong. Sambungannya dan di sini ada diagramnya. Pada halaman transaksi kita mengeklik tambah transaksi, maka dia akan berpindah pada halaman tambah transaksi. Nah, di sini ada 3 cara untuk menampilkan berapa pengeluaran kita saat melakukan transaksi tersebut. Nah, yang pertama itu ada kamera. Jika kita mengeklik kamera, maka dia langsung berpindah ke tampilan kamera, di mana pada kamera ini kita bisa langsung memfoto bukti transaksi kita. Selanjutnya, jika kalian sudah mengesave-nya di galeri, kalian bisa memilihnya pada tampilan kamera tersebut. Nah, kita balik. Nah, selanjutnya ada voice. Pada voice ini, kalian bisa langsung menekan pilihan voice dan langsung bersuara. Langsung memberitahu berapa nominal kalian melakukan transaksi. Nah, selanjutnya jika kalian ingin mengetiknya, maka dia akan langsung menuju ke tampilan masukkan jumlah. Di sini angka-angka yang bisa kalian ketik untuk menuliskan berapa jumlah transaksi kalian. Jika sudah, kalian bisa mengklik checklist tersebut. Selanjutnya di sini ada pilih kategori. Pilih kategori itu kalian bisa memilih transaksinya untuk apa? Untuk makanan atau untuk sewa. Di sini kalian bisa nge-scroll atau kalian tap untuk melihat pilihan-pilihan lainnya. Di sini ada pilihannya. Di sini ada tulis catatan. Nah, di tulis catatan ini, jika kita mengklik, maka dia akan pindah ke tampilan tulis catatan. Nah, ini adalah tampilan tulis catatan. Di sini kalian bisa menuliskan untuk apa keuangan atau transaksi tersebut. Nah, kita balik lagi ke halaman tambah transaksi. Di sini kita bisa ngeklik hari. Di hari ini dia akan berpindah ke halaman hari, di mana pada halaman hari ini jika kita klik, maka dia akan menampilkan kalender. Kalian bisa menentukan tanggal dan bulan kalian melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya di sini ada tunai. Nah, tunai ini tidak bisa diubah. Selanjutnya ada dengan. Dengan ini jika kalian klik, maka dia akan berubah ke tampilan nomor telepon yang ada di HP kalian. Dia akan langsung melacak semua nomor telepon yang ada di HP kalian. Nah, kalian bisa memilih dengan siapa kalian melakukan transaksi tersebut. Jika kalian tidak pergi dengan siapapun, kalian bisa mengklik tombol kembali tersebut. Maka dia akan kembali ke tampilan tambah transaksi. Di sini ada pilih acara. Jika kita klik pilih acara, maka dia akan berubah tampilannya ke pilih acara. Di pilih acara ini bisa kita lihat ada tombol tambah, ada aktif, dan selesai. Jika kita sudah mengklik tombol tambah, dia akan langsung berpindah
ke tampilan tambah acara. Di tambah acara ini ada nama yang harus kita isi, terus tanggal atau bulan, terus karena kita tadi memilih bahasa Indonesia maka dia otomatis Indonesia rupiah. Selanjutnya di sini jika sudah kita bisa mensimpannya. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman tambah transaksi. Di tambah transaksi ini kita bisa memilih pengingatnya. Jam berapa kita melakukan transaksi tersebut. Nah, jika kita pilih pengingat tersebut, maka dia akan langsung berpindah pada pengingat. Di mana di pengingat tersebut, kalian bisa memilih jam berapa kalian melakukan transaksi. Nah, selanjutnya kita balik dari tambah transaksi. Jika kita klik X, maka dia akan kembali ke menu transaksi atau menu awal. Jika kita klik konsultasi lagi, dia akan berpindah ke halaman konsultasi, di mana halaman konsultasi tersebut terdapat 3 pilihan cara kita memasukkan keuangan kita. Yang pertama yaitu di kamera, selanjutnya ada voice. Nah, selanjutnya jika kita pilih voice, maka dia akan berpindah ke halaman voice. Nah, jika kita mengeklik tambah tersebut, maka dia akan berpindah ke halaman untuk menuliskan berapa gaji kita selama sebulan, dan di sini dia akan memberikan jadwal pengeluaran kita selama 1 bulan menurut current money agar kita bisa menghemat keuangan kita. Nah, di sini alarm ini nanti untuk sarapan pagi akan dihidupkan alarmnya secara otomatis, sarapan siang dan sarapan malam. Nah, di sini jika kita klik akun, maka dia langsung berpindah pada tampilan akun. Nah, ini adalah tampilan akun. Di sini di current money itu dia gratis. Maka desain untuk akunnya ada tulisan akun gratis. Oke, di sini dapat kita lihat jika kita sudah menambahkan transaksi atau menambahkan hasil transaksi kita, kita bisa lihat di sini total transaksi kita yaitu 5 juta. Pemasukan lainnya minimarket hari ini tunai dengan Abib cicilan motor pada tanggal 17 Juli pada jam 2. Nah, jika kita sudah mengklik simpan, maka dia langsung loading untuk menyimpannya. Nah, jika sudah selesai loading, kita bisa klik OK, maka dia akan berubah ke tampilan akhir, yaitu di sini akan tertulis berapa gaji kita, yaitu 5 juta. Dengan cicilan motor 5 juta. Kita harus memasukkan berapa gaji kita dulu. Kita langsung demo aplikasinya saja. Nah, tampilan awalnya yaitu ada logo current money, yaitu selamat datang juga ada. Jika kita klik, maka di sini kita bisa melihat halaman awalnya. Kita klik saja bahasa, kita bisa memilih bahasanya. Nah, di sini ada bahasa Inggris, Tiongfet, Shatala, Dutcher, Prancis, Netherlands, Korea, bahasa Indonesia, Italia, Jepang juga ada. Nah, karena kita sudah memilih bahasa Indonesia, kita kembali saja. Nah, selanjutnya di sini jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik baru di current money. Jika kita sudah memiliki akun, kita bisa mengklik sudah memiliki akun di current money. Kita klik saja baru di current money. Nah, di sini pada tampilan daftar itu ada sambungan ke Facebook, hubungkan dengan Google, masuk dengan Apple. Nah, jika kita langsung saja ingin menggunakan email dan kata sandi juga bisa. Nah, jika kita mengklik sambungan ke Facebook, maka dia langsung menampilkan Facebook yang sudah ada di HP kita, dan dia langsung meminta akses dan beri nama, alamat email, dan info publik lain. Jika kita lanjutkan sebagai akun Facebook yang sudah ada di HP kita, maka dia akan langsung menuju ke halaman meminta izin untuk menyimpan icon yang di-download atau yang digambar. Oke, kita balik lagi ke daftar. Di daftar ini ada hubungkan dengan Google. Jika kita klik hubungkan dengan Google, maka di sini ada pilihan email yang tersimpan di HP kita. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini ada masuk dengan Apple. Kita klik. Nah, di masuk dengan Apple ini, dia ada peringatan lebih baik menggunakan akun current money dengan opsi bagikan email, karena dia tidak semudah kita masuk dengan email. Maka
Lebih baik kita masuk dengan email. Kita balik lagi. Nah, di daftar ini jika kalian ingin mendaftar, kalian bisa klik button daftar ini. Maka di sini kita bisa memasukkan email dan password kita. Karena ini masih bersifat statis, maka langsung saja diisi. Selanjutnya kita klik tombol daftar jika kita ingin mendaftar. Jika kita sudah memiliki akun, kita bisa klik masuk tersebut. Kita klik masuk ini, tulisan masuk. Maka di masuk ini sama seperti daftar, tetapi pada tampilan masuk ini kita jika lupa kata sandi juga bisa. Jika kita belum mendaftar juga bisa. Kita klik lupa kata sandi. Nah, di sini kita masukkan email kita lalu kita klik kirim. Kita balik lagi karena di sini kita sudah memiliki akun Karen Money, jadi kita klik masuk. Nah, di masuk ini kita masukkan email dan password, langsung klik masuk. Ini adalah tampilan untuk meminta izin. Lalu kita klik lanjut. Nah, ini kita bisa memilih jam berapa Karen Money ini untuk mengingatkan kita kapan untuk menambahkan transaksi. Jika sudah sesuai jamnya, kita klik simpan. Kita baca, baiklah sekarang terserah Anda jika Anda memerlukan bantuan, carilah ikon tanda tanya ini. Jika paham, kita klik paham. Nah, ini adalah tampilan. Di sini ada menunya yaitu transaksi, laporan, tambah transaksi, konsultasi, akun. Sudut sebelah kiri yang atas ada tunai. Di tunai ini ada jumlah keuangan. Selanjutnya ada pengingat. Ada titik 3. Di sini ada bulan lalu, bulan ini, dan masa depan. Nah, jika kita ingin melihat laporan, kita klik menu laporan tersebut. Di menu laporan ini ada saldo, saldo awal, saldo akhir, penghasilan dan pengeluaran, pemasukan bersih. Kita scroll aja. Selanjutnya ada lainnya, pemasukan, pengeluaran. Oke, kita keluar lagi, kita kembali ke halaman awal. Nah, di sini ada menu konsultasi. Kita pilih menu konsultasi. Nah, pada menu konsultasi ini ada 3 pilihan cara untuk memasukkan keuangan kita selama 1 bulan. Yaitu dengan cara mengklik kamera, voice, atau mengetiknya. Nah, jika kita memilih kamera, maka kita akan langsung bisa memfotokan pemasukan kita selama 1 bulan agar bisa Karen Money memberikan masukan pengeluaran kita selama 1 bulan agar kita bisa hemat juga. Oke, jika kita keluar atau kembali, di sini ada voice. Jika kita klik voice, maka kita langsung saja mengucapkan berapa pendapatan kita atau keuangan kita selama 1 bulan. Nah, kita kembali lagi. Di sini ada icon tambah atau bisa kita klik tambah ini. Maka kita bisa mengetikkan berapa jumlah keuangan kita selama 1 bulan atau pendapatan kita selama 1 bulan. Kita coba ketik 5 juta. Nah, jika sudah, kita bisa klik checklist. Nah, dia akan otomatis akan menampilkan cara kita mengatur keuangan kita selama 1 bulan dengan cara makan pagi itu kan 1 bulan itu 30 hari. 30 hari jika kita makan pagi 10.000 per hari, maka pengeluaran kita selama 1 bulan khusus untuk makan pagi itu 300.000. Nah, untuk makan siang sendiri 10.000 selama 30 hari 300.000 juga, makan malam juga. Nah, khusus untuk bensin motor karena kita kan pekerja. Nah, bensin motor itu nggak mungkin kan diisi selama sebulan itu kayak 30 kali kan, nggak mungkin. Nah, khusus Karen Money ini dia mengisinya per 2 hari. Jadi 15 dikali 10.000, jadi kenanya 150. Nah, untuk kebutuhan ini kenapa dia per hari 10.000? Kayak misalnya kebutuhan kayak kita butuh tisu, deterjen, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan 30 hari itu kan 1 bulan. Jadi dikali 10.000 jadi kena 300.000. Ini ada jajan. Jajan ini kan 10.000 per hari. Kali 30 jadi 300.000. Nah, karena ini kan 5 juta ini gaji kita, berarti kita bisa mengkasih ke orang tua 500.000. Nah, di sini total dari pengeluaran kita selama 1 bulan menurut Karen Money yaitu 2.150.000. Nah, sisa gaji kita selama sebulan adalah 2.850.000. Nah, ini yang saya bilang, alarmnya itu akan bunyi otomatis khusus untuk makan pagi, siang, dan malam. Nah, di Karen Money ini, makan pagi itu jam 7, makan siang itu jam 12.30, dan makan malam itu jam 6.30. Oke, selanjutnya kita klik simpan.
Nah, selanjutnya jika kita klik simpan, maka Current Money akan memproses data tersebut dan dia akan loading. Jika sudah, kita klik OK. Nah, akan langsung keluar ke tampilan awal atau tampilan transaksi, yaitu gajinya 5 juta. Oke, kita masuk ke tambah transaksi. Nah, di tambah transaksi ini ada 3 pilihan. Cara kita menambahkan keuangan transaksi kita, yaitu ada dengan cara kamera, VN, dan mengetiknya langsung. Nah, di sini kita langsung ketik saja. Kita ketik saja 5 juta. Selanjutnya kita ketik checklist. Selanjutnya kita pilih kategori. Dipilih kategori ini kita bisa milih. Di sini saya pilih pemasukan lainnya. Nah, selanjutnya ditulis catatan. Nah, kita tuliskan minimarket. Selanjutnya kita simpan. Nah, ini untuk tambah transaksinya sudah saya tambahkan. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Dia loading. Lalu kita klik OK jika sudah muncul OK-nya. Nah, di sini gaji kita 5 juta. Kan tadi sudah kita konsultasikan gaji kita 5 juta, maka dia otomatis masuk. Nah, dia langsung saja masuk, cicilan motor dikurang 5 juta. Nah, kenapa udah ada gaji 5 juta? Karena tadi kita sudah memasukkannya di konsultasi. Nah, ini cicilannya juga sudah masuk di tampilan awal pada menu transaksi. Baik, jika sudah, kita bisa mengklik titik 3 tersebut untuk keluar atau logout. Nah, sudah kembali ke tampilan awal dari Current Money. Nah, selanjutnya penutup. Kesimpulan, kami menggunakan beberapa tools untuk membuat rancangan aplikasi yang kami beri dengan nama Ceremony sebagai hasil dari tugas proyek akhir pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sisi lain, rancangan aplikasi ini kami tujuan bagi mahasiswa serta programmer, bahkan diri kami sendiri untuk sebagai bahan rujukan untuk pembelajaran, dan semoga rancangan aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi yang sebenarnya agar dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Nah, aplikasi ini kami tunjukkan kepada orang dewasa, khususnya para remaja yang baru memegang uang agar tidak kebablakan dalam mengelolanya. Saran, mungkin rancangan ini jauh dari kata sempurna dan benar. Jadi jika ada kritik dan saran yang membangun, kami sangat menghargainya. Terima kasih atas perhatiannya dalam membaca laporan proyek kami. Akhiri kata, saya mewakili rekan kelompok mengucapkan maaf atas kesalahan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.